Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk netizen sekalian? Semoga baik-baik saja. Katanya 2026 di tahun ini akan dibuka yang namanya tes CPNS. Kira-kira nih, apakah kamu satu dari sekian banyak orang yang ingin mendapatkan posisi itu dan akan mengikuti yang namanya tes yang bisa dikatakan ini bisa mengubah nasib kamu dan juga cita-cita kamu, termasuk harapan besar dari keluarga kamu itu sendiri. Nah, jujur saja, saya bercerita nih, sebelum saya lolos CPNS 2019, saya tuh sudah pernah 3 kali gagal ikut tes CPNS ya. Yang pertama pada tahun 2013, itu saya mengikuti tes CPNS itu di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kala itu pendaftarnya itu ada ribuan untuk formasi saya, dan yang diterima ada 6 orang kala itu. Dan pada saat itu, hasilnya saya sampai ke passing grade, tetapi kalah di ranking-nya, sehingga saya tidak masuk ke dalam 6 besar itu sendiri. Dan pada tahun 2014, tahun kemudian, itu sudah mulai untuk mengikuti tes CPNS-nya melalui KT ya, pada saat itu. Sudah mulai online dan tidak perlu datang lagi ke tempat yang kita rujuk. Jadi tidak perlu sama lagi seperti tahun 2013 yang saya harus ke Mesujinya langsung pada saat itu, nginep di masjid ya, dan itu bareng-bareng rame-rame sama teman-teman yang lainnya. Nah, di 2014 itu pendaftaran Fasolnas pertama kali dibuka ya. Dan kala itu saya mendaftarkan formasi CPNS yang saya lamar itu di tiga tempat ya pada saat itu. Pilihan pertama saya di Papua Barat, pilihan kedua di Sulawesi Selatan, dan pilihan ketiga adalah Kepulauan Riau. Dan ini merupakan formasi yang dibuka oleh Kemendikbud pada saat itu. Kemendikbud atau apa ya namanya pada tahun 2014 lalu. Ya pokoknya di Kementerian Pendidikan lah intinya seperti itu. Dan kala itu saya mengikuti tes di Universitas Sriwijaya di zona 17, dan pada saat itu saya sampai ke passing, saya nggak nyampe ke passing grade ya. Nilai saya itu di TWK, tes wawasan kebangsaan, itu kurang 10 poin, artinya sekitar 2 soal lagi untuk lolos ke passing grade kala itu ya. Jadi saya cuma lolos di TIU sama di TKP-nya saja. Nah, kemudian tahun 2015, 2016 itu tidak ada pembukaan tes CPNS sama sekali, atau mungkin saya kurang update saja sehingga tidak tahu informasi kalau ada pembukaan atau tidak. Tapi setahu saya memang di 2 tahun itu tidak ada pembukaan sama sekali. Dan tahun 2017 ya, saya menyelesaikan kuliah S2, dan kala itu baru saja mendapatkan ijazah, dan di tahun itu ada bukaan CPNS tapi nggak besar-besaran ya pada saat itu. Nah, saya mencoba tes CPNS di tahun itu dan memilih formasi sebagai dosen itu di Universitas Timor. Ini merupakan salah satu universitas di Kabupaten Kepha Menanu, Nusa Tenggara Timur. Tapi jujur saja yang tertulis di sana memang formasi yang dibutuhkan itu untuk pendidikan S2-nya itu harus lulusan dari linguistik umum, linguistik murni ya maksudnya ya. Sedangkan saya itu dari pendidikan bahasa gitu. Entah itu apakah sinkron atau tidak, yang jelas di tahun 2017 itu saya gagal secara administrasi, dan nama saya itu tidak muncul pada saat pengumuman siapa saja yang lolos administrasi. Baru setelahnya 2019 itu saya mengikuti tes CPNS di Kabupaten Pali, dan alhamdulillah pada saat itu saya lolos meskipun formasi yang saya pilih itu hanya memerlukan 2 posisi saja yang mau diterima. Nah, jujur saja ada perbedaan dari persiapan yang saya lakukan dibandingkan dari beberapa tes yang pernah gagal kala itu. Selain itu juga saya berusaha untuk menghubungi dari senior-senior atau kawan-kawan yang sudah lolos tahun-tahun sebelumnya. Saya minta kepada mereka tuh trik-triknya bagaimana, motivasi-motivasinya bagaimana, dan alhamdulillah motivasi-motivasi yang mereka berikan itu betul-betul sangat mendukung sekali ya persiapan yang saya lakukan sebelum saya mengikuti tes SKD dan juga SKB di CPNS 2019, dan alhamdulillah pada saat itu mengatakan saya lolos sebagai seorang CPNS. Nah, kira-kira apa sajakah trik-triknya ataupun juga motivasi-motivasi yang diberikan oleh teman-teman sehingga akhirnya di tahun itu saya berhasil? Kira-kira nih, siapa yang penasaran dan ingin tahu? Langsung aja deh, tulis di kolom komentar berikut ini ya.